10 sebab agar hati menjadi lapang. 10 sebab hati menjadi lapang, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafidhahumallahu ta'ala, salah seorang ulama besar di masa ini, pengajar di Masjid Nabawi. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, begitu pula Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau, dan pengurus DKM Masjid Agung yang telah memberikan bantuan, saran-saran dan masukan-masukannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha untuk mempelajari lebih mendalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga semua yang membantu, begitu pula seluruh hadirin wal hadirat, mendapatkan pahala menuntut ilmu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas dan meringkas sebuah kitab yang berjudul Asyaratu Asbabin Linsyirahi Sadri, 10 sebab agar hati menjadi lapang. 10 sebab hati menjadi lapang, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafidhahumallahu ta'ala, salah seorang ulama besar di masa ini, pengajar di Masjid Nabawi dan guru besar di Universitas Islam Madinah. Apa yang dimaksud hati yang lapang itu, jamaah sekalian? Maka Syekh menjelaskan, maksudnya adalah irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu, hati yang bahagia dan hati yang tenang, wa zawalul munaggisat wal muqaddirat anhu, dan hilangnya hal-hal yang dapat mengotori, mengacaukan dan memperkeruh hati kita. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibatin, dan hati kita kemudian tetap dalam keadaan bahagia, senang dalam kehidupan yang mulia lagi baik. Ini yang dimaksud dengan hati yang lapang. Maka jemaah sekalian, apabila seorang hamba telah Allah berikan hati yang lapang, dia akan mampu
menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu pula dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal ketaatan dan meraih kemaslahatan bagi diri dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di antara anugerah besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah hati yang lapang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, dalam surat Asy-Syarh ayat pertama. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pula yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah sebutkan di surat Thaha ayat 65-66 tentang doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, luaskanlah hatiku, dan mudahkanlah urusanku. Jadi ini sebuah anugerah yang diminta oleh para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fasyarhu sadri min a'zami asbabil huda. Maka lapangnya hati seseorang merupakan sebesar-besar sebab seorang hamba mendapatkan hidayah. Wa tadyiquhu min asbabid dolal. Dan sempitnya hati seseorang termasuk sebab kesesatan. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am wa tadyiquhu min a'zamin niqam. Sebagaimana kata beliau, lapangnya hati itu termasuk sebesar-besarnya nikmat, dan sempitnya hati termasuk sebesar-besarnya hukuman Allah kepada seorang hamba. Dinukil oleh Syekh dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil. Maka kita pun paham jemaah sekalian bahwa lapangnya hati seseorang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat itu harus diusahakan. Allah menganugerahkan kepada kita juga melihat kepada sebesar apa usaha kita. Oleh karena itu, mari kita pelajari 10 sebab agar hati kita menjadi lapang. Artinya 10 usaha kita, amalan kita yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi lapang, agar kita menggapai kebahagiaan hati di dunia dan di akhirat, agar terbuka untuk kita pintu-pintu hidayah dan tertutup pintu-pintu kesesatan. As-sababul awal, sebab yang pertama adalah tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu. Mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Inilah jemaah sekalian sebab yang paling besar yang dengannya kita menggapai kelapangan hati, yaitu mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Karena tauhid adalah tujuan hidup kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah jadikan beribadah kepadanya sebagai tujuan hidup kita. Pastilah di situ mengandung kebahagiaan terbesar, karena Allah yang Maha Penyayang. Maka Allah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang mengandung kasih sayangnya, dan kasih sayang Allah yang terbesar adalah ketika hamba diberikan hidayah untuk mentauhidkan Allah. Inilah tujuan hidup kita. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ketahuilah jemaah sekalian, yang dimaksud dengan ibadah bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Oleh karena itu, jika seseorang beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah, atau sekedar membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Karena itulah yang disebut dengan dosa syirik. Dan dosa syirik menghapuskan segala amal ibadah. Dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keutamaan para nabi dan rasul, sampai Allah mengatakan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap nabi dan rasul tersebut kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Tapi setelah itu Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Walaupun tentu kita harus pahami, para nabi dan rasul itu maksum. Mereka Allah jaga dari kesyirikan. Cuma Allah ingatkan, seandainya mereka berbuat syirik, terhapus amalan mereka. Apalagi kita. Bahkan Allah juga memperingatkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebesar-besarnya kerusakan hati adalah hati yang mempersekutukan Allah, hati yang di dalamnya ada dosa syirik. Apakah dalam bentuk menyembah kepada selain Allah, atau meyakini pada selain Allah sesuatu yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya jemaah sekalian, hati yang menyembah kepada selain Allah
hati yang bergantung kepada selain Allah, apalagi disertai dengan keyakinan ada selain Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepadanya, maka itu syirik yang lain. Atau ada selain Allah yang menguasai, apakah menguasai pantai tertentu, gunung tertentu, tempat tertentu, itu juga kesyirikan yang lain. Karena jemaah sekalian, hanya Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Hanya Allah pula yang menguasai seluruh alam ini, maka hanya kepadanya lah kita bergantung. Bergantung hati itu termasuk ibadah yang disebut dengan tawakal. Kalau hati seseorang bergantung kepada selain Allah, maka itu adalah hati yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang masih percaya benda-benda bisa memberi manfaat kepadanya atau menolak mara bahaya, bisa melariskan dagangan, bisa membawa keberuntungan, maka itu adalah syirik. Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Tamimah itu adalah benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Syiriknya dari dua sisi. Hatinya bergantung kepada jimat itu, maka itu adalah syirik. Dan di sisi yang lain, dia meyakini jimat itu bisa menolongnya, atau jimat itu adalah sebab untuk menggapai pertolongan Allah. Kalau dia yakin jimat itu yang maha mampu menolongnya, maka syirik besar. Kalau dia yakin jimat itu hanya sebab Allah yang memberikan pertolongan, maka syirik kecil. Begitu pula orang yang hatinya bergantung kepada angka-angka tertentu, hari dan bulan tertentu, yang dia yakini angka-angka itu, hari-hari itu bisa mendatangkan keberuntungan, atau sebaliknya bisa mengakibatkan kesialan. Seperti mereka merasa sial dengan angka 4, merasa sial dengan angka 13, maka Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Syiriknya juga dari dua sisi. Hatinya yang bergantung kepada angka-angka tersebut, dan dia meyakini angka-angka itu bisa memberi pengaruh pada kebaikan atau keberuntungan ataupun kesialan. Kalau ditambah lagi dengan percaya kepada para dukun yang memberikan jimat kepadanya, para dukun yang diundang untuk mencari tahu mana hari baik dan mana hari buruk. Kalau mau nikahkan anak supaya pernikahannya tidak sial, maka mempercayai para dukun adalah kesyirikan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan.
Siapa yang datang kepada dukun cuma nanya-nanya saja, tapi dia enggak percaya, maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Dan ini berlaku walaupun orang itu enggak datang ke dukun, cuma nonton acara dukun di televisi atau di YouTube atau di medsos. Barang siapa yang percaya, berarti dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma nonton saja tapi enggak percaya, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang masih percaya ada selain Allah yang dapat meneruskan doanya kepada Allah atau bahkan mengabulkan doanya, sehingga dia berdoa kepada selain Allah, ini termasuk syirik dalam ibadah. Karena Nabi SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Dan dalam solat pun kita sering mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka sungguh sangat aneh ketika seseorang punya hajat lalu dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini termasuk syirik dalam ibadah. Karena Allah menegaskan fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan tidak lama lagi insyaallah kita akan menyembelih kurban untuk Allah. Seharusnya kita pun paham, penyembelihan itu ibadah, tidak boleh kita persembahkan untuk selain Allah. Dan Nabi SAW menegaskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka jemaah sekalian, hati kita tidak akan menjadi lapang, tidak akan berbahagia selama masih ada kotoran-kotoran syirik atau noda-noda kekafiran dalam hati kita. Termasuk noda kekafiran yang merusak hati seseorang adalah penolakan terhadap salah satu ajaran Allah. Dia tahu itu ajaran Allah, dia tahu itu ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia menolak. Misalkan dia mengatakan, ajaran ini sudah ketinggalan zaman, atau tidak cocok di negeri saya, cocoknya hanya di Arab. Maka jemaah sekalian, ini termasuk kekufuran. Seperti misalkan Allah dan Rasulnya mengharamkan khamar, lalu ada orang yang mengatakan, budaya di kampung saya khamar itu biasa, bahkan mereka sebut itu kearifan lokal. Jadi mengharamkan khamar nggak cocok di negeri saya. Kalau dia seorang muslim mengatakan seperti itu, maka Islamnya batal. Hati yang menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan di surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, mereka tidak beriman, wahai Muhammad, sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan dalam segala urusan mereka, kemudian mereka tidak dapati di hati mereka sedikit pun keberatan atau penolakan, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi kata Allah, mereka tidak beriman
sampai di dalam hati mereka tidak ada penolakan sedikit pun terhadap syariat yang engkau bawa. Maka penolakan hati terhadap apa yang Allah syariatkan adalah pembatal keislaman. Apalagi kalau disertai dengan kebencian, ketidaksukaan. Surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kufur karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Menunjukkan kebencian terhadap salah satu ajaran Islam adalah kekufuran yang akan meruntuhkan amalan. Apalagi kalau disertai dengan olok-olok, hinaan, walaupun sekedar main-main. Kalau dia serius, tentu lebih parah lagi. Dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u." Dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan nabinya kamu memperolok-olok, kamu jadikan sebagai bahan tertawaan, bahan candaan. La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, apalagi serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati yang mentauhidkan Allah adalah yang dipenuhi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah. Ini dua pondasi tauhid. Hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah melebihi kecintaan kepada siapapun. Kemudian mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ini dua bentuk ibadah cinta dalam hati kita. Cinta kepada Allah, kemudian cinta dan benci karena Allah. Ini yang pertama. Pondasi tauhid di hati kita. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah serta benci karena Allah. Artinya mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Yang kedua, pengagungan. Hati yang memuliakan, mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Hati seperti inilah yang akan melahirkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua pondasi tauhid dalam hati kita. Ini adalah sebesar-besarnya sebab hati kita menjadi lapang. Sekali lagi jemaah sekalian, ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah ingatkan di surat Az-Zumar ayat ke-66. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam sehingga dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang-orang yang tersesat? Maka celakalah orang-orang yang hati mereka keras dari mengingat Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah sebutkan dalam ayat ini, orang yang mendapatkan hidayah untuk mentauhidkan Allah adalah orang yang Allah lapangkan dadanya. Sebaliknya,
Orang yang tidak mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang hatinya keras, hatinya membatu. Di ayat yang lain Allah sebutkan hati mereka sempit, yaitu di surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyuwasi' qalbahu litauhid. Maknanya adalah Allah luaskan hatinya untuk bertauhid. Itulah orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan hatinya itu sempit, lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Jemaah sekalian, kita dalam posisi naik ke langit, maka dada kita akan semakin sesak, oksigen semakin berkurang. Itulah perumpamaan orang yang Allah sesatkan, Allah tidak berikan hidayah kepada tauhid. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhis sudur. Maka hidayah itu, terutama hidayah kepada tauhid, adalah sebesar-besarnya sebab hati menjadi lapang. Wasyirku wad dalalu min a'zami asbabi dhiqi sadri wanhirajihi. Sedangkan kesyirikan dan kesesatan adalah sebesar-besarnya sebab hati seseorang menjadi sempit, lagi sesak. Jadi jemaah sekalian, inilah yang pertama, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi semua dosa-dosa syirik. Kita tidak akan mungkin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat tanpa tauhid. As-sababu tsani, sebab yang kedua, an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi. Cahaya yang Allah anugerahkan di hati hambanya. Cahaya yang Allah anugerahkan di hati hambanya. Maksudnya jemaah sekalian, cahaya keimanan. Inilah yang akan melapangkan hati seseorang. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, surat Az-Zumar ayat 66. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, sehingga dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya keimanan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasaha yaskun lil haqq wa yatma'innu bihi wa yakbaluhu wa yanfiru anil batil wa yakrahuhu wa la yakbaluhu. Hati yang telah dimasuki oleh cahaya iman, sehingga hati itu menjadi lapang dan luas, maka hati tersebut akan tunduk kepada kebenaran, akan merasa tenang dengan kebenaran itu dan selalu menerimanya. Sebaliknya,
hati itu pun akan selalu berpaling dari kebatilan, membencinya dan tidak menerimanya. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini kita pun paham yang dimaksud dengan cahaya keimanan adalah apa yang Allah anugerahkan di hati seorang hamba berupa kecintaan dan ketundukan kepada kebenaran, dan sebaliknya kebencian dan penolakan terhadap semua yang bertentangan dengan keimanan. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-Hujurat ayat ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah, dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan memperindahnya di hati-hati kalian, dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dosa-dosa besar, dan semua kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, orang yang hatinya lapang, dia akan mencintai semua amalan-amalan keimanan dan membenci kebalikannya. Artinya, ini harus kita munculkan dalam hati kita, agar hati kita menjadi lapang, agar Allah menganugerahkan kepada kita cahaya keimanan, yaitu mencintai keimanan dan membenci semua yang bertentangan dengannya. Dan ini adalah tanda kita mendapatkan hidayah, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 tadi. Jadi jemaah sekalian, hati yang mencintai amalan-amalan keimanan dan sebaliknya membenci yang bertentangan dengannya adalah hati yang mendapatkan hidayah, yang Allah lapangkan hatinya. Dan cakupan keimanan itu adalah seluruh ajaran Islam. Semua amalan kita yang berdasarkan ajaran Islam itu disebut keimanan, baik itu ucapan maupun perbuatan ataukah keyakinan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Maksudnya iman itu cabangnya banyak. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tentunya ini bukan sekedar ucapan, tapi harus disertai dengan keyakinan hati dan amalan anggota tubuh. Kita murnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini adalah perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Ini adalah amalan hati. Jadi hadis ini menunjukkan cakupan keimanan adalah seluruh amalan kita, seluruh ajaran Islam. Maka
kita harus mencintai semua ajaran-ajaran Islam tersebut, tidak boleh ada yang kita benci. Tadi sudah kita sebutkan, membenci salah satu ajaran Islam merupakan pembatal keimanan. Begitu pula jemaah sekalian, agar hati kita menjadi lapang, keimanan ini harus selalu kita perbaharui. Artinya, harus selalu kita tingkatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu al-khaliq. Sesungguhnya iman itu akan menjadi lusuh di hati kalian, sebagaimana pakaian yang sudah lama itu menjadi lusuh. Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui keimanan di hati-hati kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi jemaah sekalian, maksudnya di sini adalah iman kita harus selalu dikuatkan. Dan ketahuilah, faktor utama untuk menguatkan keimanan adalah mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan as-sababu tsalits, sebab yang ketiga yang akan melapangkan hati seorang hamba adalah tahsilul ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini sebab yang ketiga, yang dengannya hati seseorang akan menjadi lapang, hatinya akan selalu berbahagia, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan ilmu itu Allah meninggikan derajat para hamba. Dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan karena jemaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah termasuk sebesar-besarnya pertolongan terhadap agama Allah. Kalau kita amalkan dan kita sebarkan, maka pertolongan kita kepada agama Allah semakin besar. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Di antara pertolongan yang Allah berikan, akan Allah anugerahkan kebaikan hati kita. Jemaah sekalian, kalau seseorang betul-betul memahami pentingnya ilmu agama dan betapa nikmatnya belajar ilmu agama, maka hatinya akan sangat bergembira ketika dia membaca satu ayat, mendengar satu hadis, ketika dia duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, kita lihat para ulama ketika menyusun buku, menyusun kitab-kitab, mereka gambarkan pada judul kitab itu kegembiraan hati mereka. Seperti Imam Nawawi rahimahullah menyusun kitab yang beliau berjudul dengan Riyadus Shalihin. Artinya apa? Taman-tamannya orang-orang soleh. Artinya, ilmu yang beliau sebutkan dalam hadis ini adalah tempat kita berbahagia, bagaikan sebuah taman yang indah, yang memanjakan mata kita, yang di dalamnya kita bersantai. Itulah gambaran kebahagiaan para ulama
dengan ilmu yang mereka miliki. Maka jangan heran sampai dahulu ulama salaf itu seperti Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau punya istri 4, tapi istrinya itu hampir tidak saling cemburu antara satu dengan yang lainnya. Yang mereka cemburui adalah kitab-kitabnya Az-Zuhri. Karena Az-Zuhri rahimahullah terlalu banyak menghabiskan waktu dengan kitab-kitabnya. Artinya dia merasakan kebahagiaan tatkala dia sudah bersama dengan kitab-kitabnya, sampai para istrinya pun cemburu kepada kitab. Bukan cemburu kepada madunya, cemburunya kepada kitab. Ini luar biasa, karena kebahagiaan hati yang didapatkan oleh para ulama dari ilmu yang mereka miliki. Kemudian as-sababur rabi, sebab yang keempat yang dapat melapangkan hati kita adalah al-inabah ilallahi wa husnul iqbal alaihi, kembali kepada Allah dan baiknya penyambutan terhadap Allah. Maksudnya jemaah sekalian, kita selalu berusaha dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Dan apapun yang Allah syariatkan dalam semua sisi kehidupan kita, maka kita tunduk dan patuh. Ini akan membuat hati kita menjadi lapang. Sehingga ketika kita beribadah, maka ibadah itu terasa nikmat. Karena kita selalu tunduk dan patuh kepada semua yang Allah syariatkan, maka Allah jadikan hati kita nikmat dengan amal-amal ibadah yang Allah syariatkan tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Qum ya Bilal fa'arihna bis-salati." Bangkitlah wahai Bilal, kumandangkan azan, istirahatkan kami, bahagiakan kami dengan solat. Jadi kebahagiaan Nabi SAW tatkala mendengarkan azan dan melakukan solat, itu anugerah dari Allah. Beliau juga bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi sholati." Dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Jemaah sekalian, kalau hati kita bergembira melihat mobil yang kita miliki, melihat rumah bagus yang kita punya, itu adalah sesuatu yang bersifat tabiat. Tapi itu hanyalah kebahagiaan sementara. Namun kalau kita bahagia dengan solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Inilah kebahagiaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika mereka melakukan amal-amal ketaatan, maka mereka merasakan itu sebagai sebuah kelezatan. Dan itulah juga yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, mencakup 3 hal. Yang pertama, istildzadzut ta'at, merasa lezat dalam ketaatan. Yang kedua, tahammul fi ada'il ibadat, mampu menanggung beban-beban dalam melakukan amal-amal ibadah.
Yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya, lebih mementingkan ibadah-ibadah itu daripada kenikmatan dunia. Ini yang disebut dengan manisnya iman. Belum tentu orang yang beriman telah merasakan manisnya iman. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya agar kita menggapai manisnya iman? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun atau apapun juga. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Hendaklah dia benci untuk melakukan dosa kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Maka jemaah sekalian, inilah 3 hal yang dengannya kita akan meraih kelezatan ibadah sehingga hati menjadi lapang. As-sababul khamis, sebab yang kelima adalah dawamu dzikrillahi azza wa jalla. Selalu berzikir kepada Allah. Inilah sebab kebahagiaan hati yang kelima. Karena Allah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya bagaikan orang hidup dan orang yang mati. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan zikir di sini bukan sekedar ucapan lisan, tapi juga disertai dengan amalan hati dan perbuatan kita sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan zikir. Kita ucapkan dengan lisan dan kita pahami apa yang kita ucapkan, sehingga hati kita pun ikut berzikir dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita mengucapkan la ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdal dan zikir yang paling baik, terutama ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita tahu artinya. Di dalam la ilaha illallah terkandung 2 rukun yang harus kita amalkan. Inilah arti la ilaha illallah. Padanya ada 2 rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terdapat dalam la ilaha. Artinya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. La ilaha illallah menyuruh kita untuk menyalahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, illallah, terkandung padanya rukun al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah
kecuali Allah. Kita pahami artinya. Kemudian kita hadirkan hati kita saat membacanya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah dan kita jauhi semua dosa syirik. Ini yang dimaksud dengan zikir. Kalau kita cuma ucapkan saja tanpa dipahami artinya, atau hati tidak ikut hadir saat membacanya, atau kita tidak mengamalkan dalam kehidupan kita, maka itu zikir yang tidak bermanfaat. Jadi zikir yang dengannya kita akan menggapai kebahagiaan hati adalah zikir seperti yang Allah inginkan. Makanya jemaah sekalian, ketika Nabi SAW ditimpa kesusahan, Allah suruh beliau berzikir. Di antaranya di surat Al-Hijr ayat 97-98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami mengetahui wahai Muhammad bahwasannya hatimu menjadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Rasulullah SAW betul-betul merasa kesusahan. Sedih sekali beliau mendengarkan ucapan-ucapan buruk yang dikatakan oleh kaumnya. Dan ini jemaah sekalian, cobaan, ujian dari Allah yang lebih besar daripada sekedar ujian fisik. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling besar ujiannya, melebihi Nabi Ayyub alaihi salam yang ditimpa penyakit yang sangat parah. Ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW itu lebih besar. Bukan fisik beliau yang menderita, tapi hatinya. Karena ucapan-ucapan buruk dari kaumnya. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Kaumnya itu adalah keluarga beliau, tetangga beliau, masyarakat beliau yang dulu sangat memuliakan beliau. Tiba-tiba mereka mencaci maki beliau. Bagaimana hati beliau tidak sakit? Maka Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu menjadi sempit akibat perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana supaya hati beliau lapang? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang selalu bersujud, selalu melakukan sholat. Jadi Allah suruh beliau berzikir untuk menghilangkan kesempitan hati beliau menghadapi ucapan-ucapan buruk yang dikatakan oleh kaum beliau sendiri. As-sababu sadis, sebab yang keenam, al-ihsan ila ibadillahi azza wa jalla. Amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lapang adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah azza wa jalla. Karena ini adalah amalan yang akan mengundang cinta Allah kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga jemaah sekalian, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Artinya, kalau kita suka membahagiakan orang, maka Allah akan bahagiakan kita. Kalau kita suka menolong orang, Allah akan menolong kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan lepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sama saja orang itu hutang kepada kita atau hutangnya kepada orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. As-sababu sabi, sebab yang ketujuh, asy-syaja'ah. Kata Syekh, termasuk sebab hati kita menjadi lapang adalah asy-syaja'ah, keberanian. Maksudnya di sini keberanian dalam berpegang teguh dengan kebenaran dan dalam menyampaikannya. Dan kita tidak takut kepada siapapun dalam mengamalkan yang benar atau menyampaikan yang benar. Itu yang disebut dengan keberanian. Bukan otot yang besar, bukan tenaga yang kuat, tidak. Bisa jadi jemaah sekalian, ada orang punya otot besar, punya tenaga kuat, tapi hatinya lemah. Ketika dia berpegang teguh dengan kebenaran, baru dicela sedikit, dia langsung meninggalkan kebenaran itu. Dia takut dimusuhi oleh keluarganya. Dia tidak mau dikucilkan oleh tetangganya. Ini adalah orang yang pengecut, orang yang penakut, walaupun sebenarnya tubuhnya kuat. Maka hendaklah kita menjadi pemberani di jalan Allah. Tidak boleh ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, lisyaja'ah atharun baligun fi rahatin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Keberanian itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa. Makanya Allah melarang kita untuk takut kepada selainnya, dan takutlah hanya kepadanya. Dalam surat Ali Imran ayat 175, Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Kata Allah, itu hanyalah setan yang mempertakuti kalian dengan wali-walinya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengabarkan kepada kita di antara cara setan menyesatkan kita atau menghalangi kita dari kebaikan, yaitu mempertakuti kita dengan wali-walinya. Siapa yang dimaksud wali setan? Semua orang yang memusuhi orang-orang yang mengamalkan kebaikan atau menjauhkan manusia dari kebenaran atau menjerumuskan manusia dalam dosa. Mereka gunakan kekuatan mereka, kemampuan mereka untuk mengajak manusia kepada kebatilan atau menghalang-halangi manusia melakukan ketaatan. Maka mereka itulah wali-wali setan. Jadi wali setan itu bisa jadi manusia. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan jemaah sekalian, ini kita saksikan, sering kita dengarkan, ada orang yang tadinya bersemangat mengamalkan kebaikan, kemudian dicela oleh keluarganya, dicaci maki oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh komunitasnya, dia pun menjadi takut. Ada pula orang yang takut kehilangan dunianya, takut rezekinya berkurang, takut penghasilannya susah. Maka rasa takut seperti ini yang akan menghalangi kita dari hidayah.
Oleh karena itu, jadilah kita pemberani di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan dalam keberanian di jalan Allah. Bayangkan jemaah sekalian, ketika beliau menyampaikan yang hak dan melarang kemungkaran, yang membenci beliau, yang memusuhi beliau adalah keluarga-keluarga terdekat, tetangga-tetangga terdekat, dan masyarakat yang selama ini mencintai beliau. Namun beliau terus berdakwah sampai akhirnya beliau terusir dari kampung halaman. Dan di malam beliau akan pergi berhijrah, mereka sebenarnya sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Tapi Allah menyelamatkan beliau. Namun harus dengan beliau terusir dari kampung halaman. Tidak ada masalah. Dimanapun kita tinggal, yang penting kita taat kepada Allah, itu lebih baik daripada kita tinggal bersama orang-orang yang menyebabkan kita terjerumus di dalam dosa. Jadi keberanian dalam menegakkan kebenaran, dalam mengamalkannya dan menyampaikannya adalah sebab lapangnya hati seseorang. As-sababu tsamin, sebab yang ke-8, ib'adu adwa'il qulub wa asqamiha, menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak jemaah sekalian. Agar hati kita berbahagia, maka harus kita bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya. Penyakit hati yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa itu banyak. Namun semuanya kembali kepada dua. Semua penyakit hati itu kembali kepada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Ini dua penyakit hati. Semua penyakit lainnya bermuara pada dua ini, syahwat dan syubhat. Syahwat yang menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat, syubhat yang merusak akidah kita. Yang paling parah, yang sampai menjerumuskan dalam syirik. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku adalah syahwat yang menjerumuskan dalam maksiat yang terdapat di perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mudillatil fitan. Fitnah syubhat yang menyesatkan. Dua hal yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya, menjerumuskan umatnya dalam kesesatan. Yang pertama syahwat. Syahwat itu banyak. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua syahwat yang paling berbahaya, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita hindari semua yang dapat memantik syahwat kita kepada dosa. Itulah sebabnya kita diperintahkan misalkan menundukkan pandangan agar hati kita menjadi lapang. Tundukkan pandangan kita, membiarkan pandangan kita melihat semua yang haram akan merusak hati kita.
Dan di masa kita ini, ujian pandangan semakin berat. Dengan gadget kita yang canggih, begitu pula internet dan medsos, semakin berat kita menjaga pandangan. Makanya jamaah sekalian, ketahuilah, termasuk wali Allah yang mendapatkan karomah di abad ini adalah pemuda yang mampu menahan pandangan matanya. Karena hakikat karomah itu istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karomah yang paling besar itu adalah selalu istiqamah, bukan kejadian luar biasa, apalagi kesaktian. Kesaktian itu semuanya adalah sihir dan perdukunan. Tidak ada kesaktian dalam Islam. Semua orang yang punya kesaktian, maka itu berasal dari sihir dan perdukunan. Karomah tidak sama dengan kesaktian. Di antara perbedaannya, kesaktian itu dipelajari dan bisa didatangkan kapan saja orang itu ingin. Kalau karomah tidak, nggak ada pelajaran dalam Islam supaya kita punya karomah, tidak ada. Yang ada hanyalah pelajaran supaya kita istiqamah. Pelajaran supaya kita punya kemampuan luar biasa, nggak ada dalam Islam. Karena karomah itu datangnya dari Allah, bukan karena kita sakti, bukan. Allah yang berikan. Dan jika karomah itu dalam bentuk kejadian luar biasa, maka itu tidaklah menunjukkan orang yang diberi karomah lebih mulia daripada yang tidak diberi karomah. Bahkan bisa jadi orang yang Allah berikan karomah karena imannya perlu dikuatkan. Imannya sudah ada, namun imannya masih lemah, maka Allah berikan pertolongan dengan karomah. Sedangkan yang tidak diberi karomah, imannya sudah kuat, sehingga dia nggak perlu dengan itu. Makanya kata para ulama, kisah-kisah karomah di kalangan tabi'in itu lebih banyak daripada di kalangan sahabat. Karena sahabat lebih kuat imannya, dan juga karena mereka menyaksikan yang lebih dahsyat daripada karomah, yaitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karomah dalam bentuk pertolongan Allah untuk taat kepadanya, ini menunjukkan kemuliaan seorang hamba. Makanya kata para ulama, a'zamul karamah luzumu al-istiqamah. Karomah yang paling besar itu adalah selalu istiqamah. Istiqamah untuk menahan pandangan di zaman ini sangat berat sekali. Maka ini termasuk karomah yang sangat agung yang Allah berikan kepada seorang yang syahwatnya masih bergejolak, tapi dia mampu menahan pandangannya. Jadi untuk bisa menolak syahwat yang menjerumuskan dalam maksiat, maka tutupi pintu-pintunya. Begitu pula syubhat, jamaah sekalian. Syubhat itu jangan kita buka pintu-pintunya. Jangan kita menghadiri majelis yang di situ disampaikan syubhat. Jangan kita buka YouTube atau medsos orang yang menyampaikan syubhat. Harus dijauhi agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, ini sebab yang ke-8. Jauhi penyakit-penyakit hati, syahwat dan syubhat. As-sababut tasi, sebab yang ke-9, tarku fudulil umur. Meninggalkan semua yang berlebihan, walaupun masih dalam batas
mubah hendaklah kita tinggalkan. Berbicara itu mubah, tapi jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak ngobrol. Jangan waktu kita lebih banyak ketemu teman untuk ngobrol. Itu kan hal yang bagus sebenarnya, tapi kalau berlebihan menjadi tidak bagus. Termasuk juga sebaliknya, mendengarkan orang ngobrol. Jangan terlalu banyak, jangan berlebihan. Dan seterusnya jemaah sekalian, hal-hal yang mubah kalau terlalu banyak kita lakukan mungkin akan memalingkan kita dari kewajiban atau menjadi pintu yang menjerumuskan kita dalam dosa. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya atau yang tidak bermanfaat baginya. Sebaliknya, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung dosa. As-sababul ashir, sebab yang ke-10, yang terakhir, husnut tiba'in nabiyil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk sebab utama agar hati kita menjadi lapang adalah baiknya ittiba kita, peneladanan kita kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, lapangnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena amal-amal ketaatan yang beliau lakukan. Oleh karena itu, agar hati kita menjadi lapang, jalannya adalah dengan mengikuti amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mulai pembahasan 10 sebab hati menjadi lapang dengan tauhid, kemudian beliau tutup dengan sunnah. Karena dari semua yang kita pelajari, hakikatnya kembali kepada dua hal ini saja. Pokok agama kita, itulah pokok kebahagiaan hati kita. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, dan meneladani Rasulullah SAW, dan tidak menyelisihi beliau sedikit pun. Inilah jemaah sekalian, secara singkat 10 sebab hati menjadi lapang. Dengan ini selesai pelajaran setengah semester.